Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil hibbati, menjelaskan tentang hukum-hukum hibbah. Bahasa Arab nama hibbah disidah. Ke bahasa Indonesia jadi hibah. Menurut bahasa hibah itu diambil dari kata min hububir rih, seperti tiupan angin. Ya, tiupan angin udah salewat itu. Menurut istilah biasanya dilakukan atau dikatakan terbangun, orang yang terbangun dari tidurnya, kemudian untuk melakukan kebaikan. Menurut syara itu memberikan kepemilikan suatu benda atau barang secara langsung dan dimutlakan saat masih hidup tanpa meminta imbalan, meskipun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Jadi hibah itu judulnya ngasih. Ngasih dari siapa weh? Dari si A ke si B, si B ke si C, C ke D. Dari orang tua ke anak, dari orang tua ke orang tuanya, dari anak ke anak. Pokoknya judulnya ngasih, namanya hibah. Dari orang teman ke teman, dari tetangga ke tetangga, namanya hibah. Dari murid ke guru, dari guru ke murid, silakan, namanya hibah. Apa yang dihibahkan itu barang, benda, baik yang benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, benda yang bergerak teh bisa dibawa, bisa dipindah tempatkan. Ya, uang, ya, tempat-tempatkan. Motor, mobil bisa pindah tempatkan, itu barang bergerak. Barang tidak bergerak ya tanah, rumah. Duh, kayak imah saya nganggur tuh, sok kasihkeun. Enggak. Itu namanya hibah. Ya. Wa kullu ma jaza, wa kullu, dan setiap ma perkara barang jaza boleh bai'uhu menjualnya, diperjualbelikan. Jazat, maka boleh hibatuhu dihibahkannya. Jadi setiap barang yang bisa diperjualbelikan atau bisa dijual, paling laku dijual, maka boleh diberikan, boleh dihibahkan. Naon eta mah yang penting barang laku dijual. Ya, anak atau adik ulang tahun kasih HP, ya itu namanya bisa jual belikan, bisa dijual. Ngasih motor, ngasih sepeda, mobil, boleh. Jadi boleh ngasih sarung, boleh. Ngasih sorban, boleh. Itu boleh. Namanya hibah. Karena hibah itu ngasih ke orang lain, dan itu bentuknya untuk kebaikan, maka itu menjadi berpahala. Ya, itu menjadi berpahala. Wala talzamul hibatu, dan tidak sah hibah itu. Jadi belum sah, belum jadi, illa bil qabdi, kecuali dengan
serah terima. Jadi hibahnya kalau belum diserah terimakan ya belum jadi, berarti belum sah. Wa idza qabadoha, dan apabila telah diterima hibah itu, al mauhubulahu, oleh orang yang menerima hibah itu, lam yakun, maka tidak ada lil wahibi, kepada orang yang menghibahkan itu, an yarji'a fiha, an yarji'a, mengambil lagi barang yang sudah diberikan, illa, kecuali an yakuna, ada itu orang yang memberi hibah itu, orang yang menghibahkan itu, walidan, orang tua. Orang tua ngasih HP ke anak hibah, tapi kesebab dikasih HP jadi kerjanya HP tiap hari, diambil lagi sama orang tuanya, boleh. Orang tua ngasih motor, suruh buat kuliah, buat kuliah, lah dikasih motor malah jadi ngegabung sama geng motor, diambil lagi sama orang tua, boleh. Orang tua ngasih rumah sama anaknya, ya kamu udah berumah tangga nih, kasih rumah sama orang tua, malah ribut wahe, ya malah mau dijual rumah, diambil lagi sama orang tuanya, boleh. Hibah. Dan hibah itu syaratnya orang yang ngasihnya belum meninggal. Kalau sudah meninggal namanya wasiat. Ya, wasiat. Kalau udah meninggal berarti namanya wasiat. Ini masih hidup, semuanya dua-duanya masih hidup dan barangnya udah keterima gitu. Wa idza a'mara, dan apabila seorang memberikan seumur hidup syai'an, sesuatu, seseorang memberikan sesuatu seumur hidup itu, ya, susunan bahasa Arab beda. Seumur hidup, misalnya rumah, nih rumah saya kasih seumur hidup buat kamu dah. Au arkubuh, atau dengan rokobah. Rokobah itu gini, kalau saya mati duluan, berarti ini rumah buat kamu. Tapi kalau kamu mati duluan, ya berarti ini tetap milik saya. Itu rokobah namanya, gitu. Karena maka ada itu hibah lil mu'mari, kepada orang yang tadi serahin seumur hidup itu, awil muqabi, atau pada orang yang rokobah itu. Jadi sah, kalau ngomong gitu sah, berarti jadi itu barang. Kalau sudah diterimakan ya udah terima, sah itu. Wali warasatihi min ba'dihi, dan bisa diwariskan setelah dia meninggal. Jadi intinya mah barang yang sudah diberikan tidak bisa diambil lagi kecuali orang tua ke anak. Tapi kalau misalkan selain itu ya nggak bisa diambil lagi. Nah sekarang teknisnya hibah itu harus disurat-suratin, harus diurus. Contoh nih, kita punya teman akrab, suka dan duka dari sejak sekolah, dari sejak SMP. Tapi dia hidupnya agak susah, kita beruntung, kita kasih tuh. Judulnya kan kita ngasih. Tapi kan kita ngasih nih, teman seperjuangan kita selama kita berjuang, sama-sama berjuang itu, dia selalu ikut kita. Kita kasih tuh. Harus diurus tuh, disurat-suratin. Hibah, surat keterangan hibah. Ya, syukur-syukur pakai notaris lah gitu. Kenapa? Nah, karena si yang pemberi ini, yang menghibahkan itu punya anak, punya istri. Nanti kalau dia meninggal bisa jadi digugat. Orang itu tanah rumah itu milik
ini. Makanya harus diurus hibah itu. Kecuali barang-barang yang memang ini. Kalau kayak rumah, tanah itu harus diurus. Nanti kalau itu bisa ribut. Kemudian hari generasi berikutnya ribut. Ini kan punya bapak saya. Kenapa bapak di situ? Kan kita tahu sejarah anak kita, cucu kita. Nah, ini kalau mau misalkan ngasih, ya disurat-suratin, diurus surat ada dengan hibah. Seperti itu teknis kita sekarang. Ya, tapi ya hibah juga ya tetap tidak boleh membuat ahli waris kita menjadi sengsara misalkan. Makanya ada sebagian mengatakan ya jangan banyak-banyak kalau ngasih itu orang, maksimal ya paling enggak ada kebagian lah buat ahli waris kita. Seperti wasiat dibatasi kan sepertiga dari harta waris. Saya kira ini untuk pengantar saja. Kita membahas boleh hal yang lain saja. Jadi kalau kita sudah bisa saling memberi, katakannya Nabi itu, saling memberilah kalian maka akan tumbuh rasa cinta sesama. Itu. Jadi kalau biasa ngasih boleh. Nah, itu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.